Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad dari NIM saya 2002-11028 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro di mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Jadi saya ingin menjelaskan tentang teknik pembangkit tegangan tinggi AC. Jadi pengembangan sistem tenaga listrik yang pesat membutuhkan transmisi tegangan tinggi. Lingkup studi tegangan tinggi sangat luas, antara lain meliputi fenomena tegangan tinggi, seperti perhitungan medan listrik, gejala tembus listrik dielektrik, dan lain-lain. Pembangkit tegangan tinggi terbagi menjadi pembangkitan tegangan tinggi bolak-balik, pembangkitan tegangan tinggi searah, dan pembangkitan tegangan tinggi impuls. Untuk menguji suatu tegangan tembus dari udara, gas, minyak, atau zat padat, dibutuhkan pembangkit tegangan tinggi. Adapun peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian tegangan tinggi adalah 1. Pembangkitan tegangan tinggi yang terdiri atas pembangkit tegangan tinggi AC, pembangkit tegangan tinggi DC, dan pembangkit tegangan impuls. Yang kedua, alat ukur tegangan tinggi yang terdiri atas alat ukur tegangan tinggi DC dan alat ukur tegangan tinggi AC dan alat untuk tegangan tinggi impuls. Dan yang ketiga, alat pengukur sifat listrik dielektrik, antara lain alat ukur gerugi dielektrik, alat ukur tahanan isolasi, alat ukur konduktivitas, dan alat ukur perluasan parsial. Trafo uji. Tegangan tinggi bolak-balik diperoleh dari suatu trafo yang disebut trafo uji, yaitu trafo satu fasa yang mempunyai perbandingan bilitan yang jauh lebih besar daripada trafo daya. Bagian utama trafo uji adalah isolasi yang digunakan untuk mengisolisir kumparan tegangan tinggi dengan inti tangki dan kumparan tegangan rendah. Harga suatu trafo uji terutama ditentukan oleh harga isolasinya. Isolasi ini dirancang agar mampu memikul tegangan maksimum yang dibangkitkan. Saat trafo uji bekerja, terjadi terpaan elektrik pada isolasinya. Tebal isolasi yang digunakan pada trafo uji sebanding dengan terpaan elektrik yang dipikul isolasi tersebut. Jika terpaan elektrik yang dipikul suatu isolasi semakin besar, maka isolasi harus semakin tebal sehingga volume isolasi semakin banyak. Ciri-ciri dari trafo uji itu sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, ada perbandingan jumlah lilitannya lebih besar daripada trafo daya. Hal ini disebabkan trafo uji yang dipasang pada laboratorium dengan yang diterapkan dengan tegangan input 127 volt sampai 220 volt. Sedangkan output yang harus dihasilkan adalah besarnya sampai beberapa ratus ribu volt. Yang kedua, kapasitas kilovolt ampernya lebih kecil dibanding dengan trafo daya, karena untuk keperluan lompatan api tidak perlu daya yang besar, melainkan tegangan yang besar. Yang ketiga, trafo yang dipakai biasanya satu fasa, kecuali pada pengujian khusus yang memerlukan trafo 3 fasa. Yang keempat, satu ujung lilitannya biasa ditanam dalam tanah untuk keperluan keamanan dan pengamanan terhadap manusia dan alat ujinya. Dan yang kelima, pada waktu merencanakan isolasi untuk trafo penguji hanya diperhitungkan isolasinya tahan terhadap tegangan penguji yang maksimum. Pengukuran tegangan dengan pemakaian pembagi tegangan. Untuk mengukur tegangan arus arah yang tinggi dibutuhkan pembagi tegangan. Alat ini dipakai untuk menurunkan tegangan yang tinggi menjadi tegangan yang rendah sehingga dapat disambungkan ke meter atau zero. Nilai tegangan ini cukup besar sehingga tidak akan membahayakan alat ukur itu sendiri atau pemakai.
berdasarkan elemen yang dipakai. Pembagi tegangan ini dapat dibedakan menjadi satu, pembagi tegangan resistif berisi elemen tahanan. Yang kedua, pembagi tegangan kapasitif berisi elemen kapasitor. Dan yang ketiga, pembagi tahanan campuran antara resistor dan kapasitor. Arus yang digunakan untuk pengukuran ini harus sangatlah kecil, yaitu berkisar 1 mA. Dikarenakan batas pembebanan pada sumber tegangan serta pemanasan pada resistor ukur. Akan tetapi arus yang kecil mudah terganggu oleh arus galat berupa arus-arus bocor dalam bahan isolasi dan permukaan isolasi serta berupa perluan corona. Keperluan dan fungsi pengujian untuk mengetahui adanya kerusakan mekanis dalam kurung itu retakan atau kantong udara dan sebagainya. Pada isolator terutama porselen dipakai tegangan tinggi yang berfrekuensi tinggi. Tegangan tinggi diperlukan untuk memungkinkan adanya lompatan api, sedangkan frekuensi tinggi diadakan untuk menyelenggarakan perambatan pada kulit isolator yang diuji, atau itu skin efeknya. Oleh karena itu, frekuensinya tinggi, maka penembusan tidak akan terjadi sebab arus bocor yang timbul akan melalui permukaan isolator tersebut. Untuk mudahnya akan dapat dikatakan bahwa apabila apinya terlihat dari luar, maka isolator yang diuji tidak mempunyai keretakan, sedangkan bila apinya tidak terlihat, maka isolator tersebut mempunyai keretakan atau kantong udara di dalamnya. Artinya tidak baik, dapat terjadinya kerusakan pada alat tersebut. Jadi sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan materi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.